Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfani Madudi, NPM 23610033. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari video yang berjudul Teori Portofolio Investasi. Video ini membahas tentang teori portofolio, sebuah konsep penting dalam pasar modal. Garis besar video ini, yang pertama, ada pengenalan teori portofolio. Teori ini diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1952. Yang kedua, konsep diversifikasi dan portofolio, yaitu para pemodal sering melakukan diversifikasi dalam investasi dengan kombinasi berbagai sekuritas, dan tujuannya adalah mencari cara berinvestasi yang efisien dan optimal. Yang ketiga, ada pengembangan teori portofolio Markowitz. Teori Markowitz dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli seperti Sharpe 1964, Lindner 1965, dan Janmosin 1996. Sharpe memperkenalkan single index model di tahun 1963 yang menyatakan bahwa harga suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Sharpe juga mengembangkan capital asset pricing model atau bisa disingkat dengan CAPM pada tahun 1964. Single index model kemudian dikembangkan menjadi multi index model. Yang keempat, ada definisi portofolio dan keputusan investasi. Itu secara sederhana, portofolio diartikan sebagai sekumpulan investasi. Hal penting yang harus diidentifikasi sebelum berinvestasi adalah sekuritas mana yang akan dipilih dan besar proporsi dana yang akan ditanamkan. Yang kelima, ada risiko dalam investasi. Faktor yang mempengaruhi investasi termasuk preferensi risiko, pola kebutuhan kas, bahkan status pajak dan lainnya. Terdapat dua jenis risiko. Ada risiko sistematis dan non-sistematis. Yang keenam, di sini ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko pasar yang tidak bisa dihindari, seperti kenaikan suku bunga, inflasi, atau volatilitas pasar yang tinggi. Dan yang kedua, risiko non-sistematis, yaitu risiko yang sebenarnya bisa dikelola menggunakan portofolio, seperti risiko likuiditas, risiko kebangkrutan, dan lainnya. Yang ketujuh, tujuan portofolio saham, yaitu melakukan portofolio saham bertujuan untuk meminimalisir risiko investasi saham. Dan asumsi penyusunan portofolio. Ada beberapa asumsi dalam penyusunan portofolio. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi yang dibebankan. Yang ketiga, preferensi investor berdasarkan return ekspektasi dan risiko dan portofolio. Yang keempat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Aturan utama dalam memilih dua aset menjadi portofolio. 3 aturan utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat pengembalian portofolio yang akan diperoleh, atau total rata-rata setiap return aset yang disesuaikan dengan komponen dari aset tersebut. Yang kedua, ada tingkat ekspektasi pengembalian portofolio, atau yaitu total return ekspektasi setiap aset dengan menyesuaikan bobotnya. Yang ketiga, varians dari portofolio dua aset beresiko. Portofolio efisien. Portofolio efisien dikatakan efisien apabila memiliki return ekspektasi terbesar atau risiko terkecil dengan tingkat risiko yang sama. Secara keseluruhan,
Video ini memberi ringkasan tentang teori portofolio investasi, mulai dari pencetusnya, pengembangannya, termasuk model-model seperti CAPM, konsep diversifikasi, jenis-jenis risiko, hingga kriteria untuk portofolio yang efisien. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.